Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dengan NIM 19020216 Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membuat video tentang paradigma Islam mengenai ilmu biologi. Pada umumnya, ilmu sains memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan yang ada di dunia. Hal ini sedikit berbeda dengan ilmu agama, di mana ilmu agama bertujuan untuk membimbing kita agar dapat melaksanakan segala sesuatu, baik perintah ataupun larangan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak salah dalam memilih alur hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama juga berperan dalam ilmu sains agar dapat memiliki sikap yang manusiawi dan hal-hal yang konkret yang harus dihadapinya. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang kejadian manusia dalam dua tahap, di mana tahap pertama yaitu tentang kejadian manusia pertama, sedangkan tahap kedua yaitu tentang kejadian manusia keturunan dari manusia yang pertama. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang pertama Allah menciptakan seorang manusia yaitu Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa sebagai istrinya. Dari kedua manusia inilah akan berkembang biak menjadi keturunan yang amat banyak. Yang kedua, mula-mula Allah menciptakan jasadnya yang diciptakan dari tanah. Yang ketiga, setelah jasadnya tercipta sempurna, lalu Allah menyiapkan ruh ke dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal mudghata 'idzaman fakasawnal 'idzama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian
Kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari ayat di atas, secara singkat, proses kejadian penciptaan manusia dapat diilustrasikan di mana sel telur dan sel sperma berasal dari saripati tanah yang bertemu. Di dalam rahim akan mengalami yang namanya pembuahan. Kemudian akan menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu segumpal daging atau mudghah, dan menjadi tulang belulang. Tulang yang dibungkus oleh daging dan ruh ditiupkan, maka menjadi makhluk hidup dan lahir sebagai bayi. Di dalam biologi, kajian yang membahas tentang kejadian penciptaan makhluk hidup seperti manusia dapat dipelajari dalam pelajaran embriologi. Embriologi ini merupakan studi tentang embrio dengan penekanan pada pola perkembangan embrio. Penjelasan dalam Quran Surah Al-Mu'minun tadi menjelaskan tentang perkembangan embrio yang dipelajari dalam pelajaran embriologi. Demikian merupakan proses kejadian penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu yang melalui tahap-tahap yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam segi biologi. Setelah sampai saatnya, barulah manusia lahir dan tumbuh menjadi manusia dewasa yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dan yang lain, serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya. Apabila seorang manusia berhasil memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, maka ia telah berada dalam posisi khalifah Allah di bumi. Baiklah, itulah tadi video mengenai paradigma Islam tentang ilmu biologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.